Assalamualaikum, yuk kita melanjut tentang perlunya imbang antara fase anabolik dan fase katabolik dalam healing atau penyehatan di tubuh kita. Nah, buat yang belum nonton yang kemarin, udahlah, nggak apa-apa, ini kita ringkasin lagi. Jadi begini, karena dipakai ini dan itu, menjalani kehidupan, menghadapi segenap tantangan, udahlah, seiring waktu, sel-sel di tubuh kita itu ambiar bergelombang. Setiap perjuangan perlu pengorbanan kan ya, suratannya udah kayak gitu. Nah, sel-sel di tubuh kita itu kayak tentara yang maju perang gitu. Pasti ada korban-korbannya, ada yang gugur, ada yang cacat, cedera, kecapean, kepelintir. Kalaupun enggak, itu makin lama makin menua pada waktunya, dan seterusnya. Nah, terus demi memperbaikinya, menjaga agar sebagai suatu kesatuan pasukan organik masih punya daya juang mumpuni, diperlukan healing dan rebuilding yang terdiri dari dua fase itu, katabolik dan anabolik. Waktu-waktu tertentu mesti terjadi perontokan-perontokan, sel-sel yang jelek, ambiar, didaur ulang, yaitu dengan proses-proses katabolik yang kemarin kita sebutkan tuh, antara lain dengan autofagi dan lain sebagainya yang sering kita ulas. Ini kalau di tentara ya yang udah gugur mesti dimakamkan selayaknya, yang udah kurang fit untuk pertempuran dilepas dari posisinya, kayak gitu ya. Habis itu terus mesti dibangun ulang dengan stem cell, berbagai hormon enzim, dan berbagai material pembangunan berupa kelimpahan protein dan mikronutrien serangkaiannya. Kalau tentara ya tadi itu dimunculkan kader-kader baru, dilantik komandan-komandan baru, kayak gitu. Inilah fase anabolik. Nah, semoga udah jelas nih sampai sini. Kalau nggak jelas juga ya leren aja lah dulu. Intinya ya, fase anabolik dan katabolik ini mesti imbang. Mesti optimal dua-duanya, strong pas ginseng. Buat kuat sih ya kalau itu. Minimal kuat menahan malu. Sampai mana ini tadi? Nggak bisa tuh ya. Tentara itu terus saja diperkuat kader baru, dimunculkan komandan baru tanpa ada pencopotan atau penarikan yang lama. Kebayang nggak sih? Hari ini gitu ya dilantik komandan baru, tapi komandan lama tetap di situ juga lah. Masa jadi dua komando? Bisa kacau kan ya. Nambahan kader-kader baru juga bakalan sumpah dan nggak bisa satset bet-bet, malah kehambat kalau yang tua-tua, yang pada loyo, cacat cedera, nggak ditarik. Sama juga nih, kalau yang lama dan nggak fit, dicopot-copotin dan terus ditarik, tapi nggak dimunculin kader-kader baru, pasukan juga jadi keder. Kurang anggota, kurang komandan. Intinya jadi itu tadi, anabolik bangun ulang dan katabolik peluruhan itu mesti sama-sama optimal. Untuk anabolik yang mantap, kemarin kita ada ulas, antara lain kita mesti kelimpahan protein. Kecukupan gizi nggak boleh sekedar pas-pasan saja. Tapi lah ini, kalau kelimpahan protein itu bisa menghambat kawan lama kita itu, yaitu autofagi. Padahal autofagi ini representasi fase katabolik yang paling jos markojos. Jos markojos itu apa sih? Jadi gini, autofagi itu mesti diawali AMPK pathway namanya. Dan AMPK pathway ini bisa kehambat atau ke stop total sama mTOR pathway yang on terus sepanjang di tubuh kita masih kental asam amino proteinnya. Masalahnya, kemarin kita ada ulas, asupan protein itu kalau pas-pasan kita jadi average people, biasa-biasa aja, kurang tangguh untuk jangka panjang. Sebaliknya, kalau asupannya kelimpahan, itu tuh mTOR pathway-nya bisa lama sekali. Ada pakar yang bilang itu bisa 12 jam, atau bahkan 20 jam atau lebih, kalau kita kenyang protein banget. Selama itu, AMPK pathway-nya nggak dapat kesempatan untuk ngegas autofagi. Nggak cukup kesempatan untuk masuk ke fase katabolik yang sejati. Bayangin tuh, pagi makan gitu ya, telur dan seterusnya, proteinnya lumayan, mTOR pathway itu. Belum sampai menyingsing keburu siang, makan lagi, protein lagi. Nyambung terus tuh, sampai makan malam. Katakanlah makan malamnya jam 7 aja, itu kalau mTOR pathway-nya 12 jam, jam 7 pagi besoknya, baru mTOR pathway mereda. Hilang deh kesempatan emas, karena healing katabolik dengan autofagi yang paling optimal, itu mestinya pasti tidur malam. Apalagi kalau tadi itu, proteinnya beneran mantap, mTOR pathway-nya dapatnya 20 jam. Widih, dari makan pagi tok aja jam 9 pagi, one meal a day, tambah 20 jam, itu udah jam 29. Nggak ada deh ya jam 29. Ini jadi jam 5 pagi, baru dapat autofagi kenceng. Itu pun kalau dapatnya jam 5 pagi, baru dapat bentar, ayam keburu kukuruyuk. Ya kan? Tapi lumayan lah. Cuma ya, kalau one meal a day itu tiap hari, pengasupan proteinnya bisa jadi kurang tuh. Kataboliknya dapat, anaboliknya kendor. Itulah sebabnya beberapa pakar yang kemarin kita omongin, mereka itu memikir ulang soal fastingnya. Kalau Dr. Sinclair, dia fastingnya tetap, tapi terus pakai suplemen taurin yang merupakan protein dikapsulin gitu, 2 gram per hari or something lah ya. Hitung matematis nih bisa apa enggak ya? Kayaknya bisa aja, yuk kita exercise dikit.
Jadi ya, kalau mau kelimpahan protein, itu kan asupan rata-ratanya 1,6 gram gitu per kilo berat badan ideal, atau bisa lebih dari itu sampai 2 gram gitu. Ini antara lain disebutkan oleh Dr. Rhonda Patrick. Di bagian yang hijau tuh, hijau gelap. Sekali lagi, ini satuannya gram per kilo bobot ideal ya. Jadi bukan bobot kita saat ini, tapi bobot ideal. Kira-kira ya, kalau tinggi kalian 170 kilo gitu ya, dikurangin aja 110, bobot idealnya tuh 60 kilo. Dikali 2 gram, ya udah maksimal asupan rata-rata protein harian itu 120 gram gitu. Kalau lebih dari 2 gram tadi, walau alam nih, nggak ada yang merekomendasikan. Kalau yang dibilang pas-pasan, kuning itu antara 0,6 sampai dengan 0,8 gram gitu. Kalau di bawah itu rata-ratanya itu kurang. Kayak gitulah kira-kira. Terus ya, setahun itu kan 12 bulan. Gampangnya pakai bulan hijriah lah ya. Yang rata-rata per bulannya itu seragam 29,5 hari. Skenarionya ini fastingnya model ayamul bid kayak yang pernah saya sharing. 3 hari extended fasting setiap bulan, kecuali di bulan Ramadan dan Syawal. Nah, saat bulan Ramadannya yuk kita lihat dulu kayak gini, full nih fasting tapi kelasnya intermittent fasting yang 13-14 jam gitu, nggak ada extended fastingnya, total 29,5 hari dan asupan rata-rata protein hariannya mepet aja di rentang pas-pasan antara 0,6 sampai dengan 0,8 gram tadi. Habis puasa lebaran Syawal standar lah ya, terus Syawalan 6 hari atau 3 kali 2 hari, semuanya ini extended fasting. Nah, pas extended fasting ini tentu asupan proteinnya diminimalkan ya, karena 0,3 sampai dengan 0,5 gram di bawah batas pas-pasan. Tapi karena cuma 6 harian boleh lah. Tapi di hari-hari lainnya asupan proteinnya dijaga mantap pada rentang 1,6 sampai 2 gram tadi. Walhasil kalau di blended dikombinasi 6 hari extended fasting dan kondisi normal itu dapat deh rata-rata harian protein ada pada rentang 1,34 sampai dengan 1,69 gram yang kotak biru. Terus di luar Ramadan Syawal ada 10 bulan lainnya. Mirip dengan Syawal tadi, tapi extended fastingnya cuma 3 hari saja ayamul bid lah kira-kira. Hasilnya seperti di tabel tuh, rata-rata konsumsi proteinnya jatuh-jatuh di 1,47 sampai dengan 1,85 gram. Kesemuanya itu bila di rata-rata di setahun kan, yaitu setahun hijriah, jadi seperti ini. Jatuhnya rata-rata asupan proteinnya antara 1,38 sampai dengan 1,75 gram per kilo bobot ideal. Yang artinya ini udah oke nih. Secara asupan proteinnya bukan kelas pas-pasan, tapi amat memadai, solid di fase anaboliknya. Di sisi lain, dengan adanya intermittent fasting sebulan penuh di bulan Ramadan, plus extended fasting yang 3 hari kali 12 kali tadi, autofaginya insya Allah juga kenceng, sehingga solid pula di fase kataboliknya. Kalau yang intermittent fasting harian setiap malam, gimana tuh? Nggak perlu dihitung lah ya. Kalau asupan proteinnya sekencang yang direkomendasikan Dr. Patrick tadi, mTOR patuhi hariannya itu kan bakalan bablas tuh. Dan sebagai konsekuensinya nggak akan terlalu nendang autofaginya, kecuali kalau fasting hariannya di setel benar dengan super cermat walau. Nah, dengan contoh model fasting kombinasi ini, bisa disimpulkan bahwa kalau di setel dengan cermat, kita itu bisa menyeimbangkan antara asupan protein yang mantap melimpah dengan autofagi yang kenceng, asalkan kitanya mau. Ini udah panjang, segini dulu lah ya kali ini. Terima kasih.